Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Siwoyo Wikandono. Dengan NIM 15.120.140, saya adalah mahasiswa aktif dari Fakultas Psikologi Undip. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang batasan diri. Jadi, batasan diri itu apa sih gitu ya? Batasan diri adalah batas kewajaran yang ditentukan oleh diri kita sendiri dalam berinteraksi dan berkomunikasi antara satu individu dengan yang lainnya dalam lingkungan sosial. Jadi, kalau misalkan mau dipermudah, batasan diri itu seperti peraturan yang kita terapkan kepada diri kita sendiri saat kita berinteraksi dengan orang lain gitu. Mungkin untuk lebih jelasnya, saya akan membahas tentang beberapa tipe batasan diri gitu ya. Oke, di sini di layar sudah ada 3 tipe batasan diri, yaitu ada yang tertutup, ada yang terbuka, dan juga ada yang ideal. Nah, mungkin dari yang tertutup. Tertutup ini berarti perilaku dan sikapnya itu cenderung tertutup dalam berinteraksi dengan orang lain. Kalau misalkan teman-teman pernah mendengar kata introvert gitu ya, introvert lagi sebutan itu lagi kekinian banget sekarang ya. Introvert itu mereka orang-orang yang tertutup, mereka yang tidak terlalu suka mengumbar privasi mereka, mereka yang ciri-cirinya lebih pendiam daripada orang lain gitu ya. Dan mereka lebih merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Jadi mereka akan cenderung tidak menceritakan banyak hal tentang kehidupan pribadi mereka seperti itu. Lalu ada tipe batasan diri terbuka. Jadi mereka tidak memiliki boundaries seperti tipe batasan diri tertutup. Mereka lebih terbuka, mereka lebih open dengan cerita kepada teman-teman mereka, orang-orang yang mereka kenal gitu. Dan mereka lebih longgar ya istilahnya. Jadi perilaku dan sikapnya mereka itu cenderung terbuka atau longgar dalam berinteraksi dengan orang lain. Ini berlawanan sekali dengan tertutup ya. Kalau tertutup tadi kan introvert, berarti yang terbuka ini kita sebut aja extrovert ya. Mereka yang suka berbicara, mereka yang suka bercerita ke orang lain seperti itu. Lalu di sini ada yang ideal. Ideal ini adalah perilaku dan sikap yang asertif saat berinteraksi dengan orang lain. Jadi mereka itu bisa dibilang tertutup juga, bisa dibilang terbuka juga gitu. Jadi mereka tahu kapan mereka harus tertutup, kapan mereka harus terbuka, kapan mereka harus bilang iya, kapan mereka harus bilang tidak gitu. Jadi mereka tahu batasan diri mereka sendiri. Mereka tahu apa yang mereka mampu dan apa yang mereka tidak mampu seperti itu. Nah, selanjutnya adalah batasan dan persetujuan dalam sebuah hubungan. Jadi, saat kita melakukan hubungan, kita nggak cuma membahas tentang hubungan pacaran ya, cowok dan cewek, tapi kita juga membahas tentang pertemanan, hubungan dengan keluarga, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di setiap hubungan ini harus ada batasan atau harus ada persetujuan dalam melakukan sesuatu seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang perlu dibicarakan sejak awal. Yang pertama, bagaimana Anda akan menghubungi satu sama lain. Ini mungkin akan lebih mengarah ke konteks pertemanan atau mungkin PDKT ya, orang-orang yang PDKT yang punya rencana untuk memiliki kekasih gitu ya. Pacaran kan awalnya PDKT dulu nih. Nah, tapi kita harus tahu kita mau ngobrolnya itu lewat apa gitu. Mungkin lewat telepon atau email atau SMS, chat, WA, Facebook dan sebagainya. Itu harus dibahas sejak awal. Gitu. Lalu yang kedua adalah menyerahnya kedua pihak untuk mencapai titik tengah dan solusi. Jadi terkadang untuk menentukan sesuatu itu pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang tidak setuju, ada yang setuju gitu. Nah, untuk memiliki kesepakatan bersama, maka kita harus menyerah. Kita harus istilahnya menurunkan ego kita masing-masing agar kita bisa mendapatkan keputusan yang baik, entah untuk satu pihak ataupun pihak yang lainnya, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah seseorang membiarkan orang lain memiliki hal yang mereka sukai atau sesuai dengan preferensi mereka. Jadi terkadang kita juga harus memberikan mereka kesempatan untuk memiliki hal atau istilahnya memilih hal yang mereka sukai atau yang mereka inginkan. Dengan begitu kita bisa mengerti mereka seperti apa dan mungkin sebaliknya mereka juga akan mengerti kita tuh seperti apa sih gitu. Nah, selanjutnya adalah batasan seksual. Jadi memang di bahasan kali ini kita akan fokus pada batasan seksual. Di batasan seksual itu apa sih?
Nah, batasan diri kan tadi sudah dibahas di awal ya. Batasan diri itu adalah peraturan yang kita terapkan kepada diri kita sendiri saat berinteraksi dengan orang lain. Nah, dalam hal ini sebenarnya ada banyak banget jenis batasan. Cuman untuk batasan seksual, berarti fokusnya adalah pada perilaku atau kegiatan-kegiatan yang merujuk atau ya kegiatan-kegiatan yang memang terpusat atau istilahnya mengarah ke arah hal-hal yang bersifat seksual seperti itu. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah berhak memiliki pilihan. Jadi dalam konteks batasan seksual, setiap orang untuk melakukan kegiatan seksual itu memiliki pilihan. Mereka mau atau tidak. Itu adalah hak dari tiap-tiap pihak gitu. Mereka nggak bisa dipaksakan istilahnya kayak gitu. Lalu yang kedua adalah sangat penting menyampaikan keinginan dan kebutuhan. Jadi untuk melakukan kegiatan seksual itu memang penting untuk berkomunikasi dengan baik dengan pasangannya gitu ya. Jadi apa yang kita inginkan dan apa yang mereka inginkan bisa kita diskusikan, bisa dikompromi gitu. Kita bisa mencari win-win solutionnya seperti apa, seperti itu. Lalu, yang poin ketiga adalah berhak berubah pikiran dan berhenti ambil bagian dalam aktivitas seksual. Jadi, semisal kita posisinya si A dan si B sudah melakukan atau istilahnya sudah mengarah ke hal seksual ini. Namun tiba-tiba si B berpikir lagi kayak, nggak jadi deh, nggak mau ngelakuin gitu. Itu adalah haknya si B gitu. Dan si A nggak boleh melarang si B gitu karena itu pilihan dari si B gitu seperti itu. Lalu yang pilihan untuk poin yang terakhir adalah seks adalah persetujuan. Seks adalah persetujuan itu benar karena seks adalah perilaku yang sangat beresiko ya, apalagi kalau misalkan di sini konteksnya mereka bukan suami istri gitu. Namun memang itu menyesuaikan dengan kebudayaan dan tradisi norma yang diterapkan pada suatu daerah. Seperti di Indonesia, kegiatan seks ini disebut sebagai hal yang sangat tabu gitu ya. Biasanya kegiatan seks ini hanya dilakukan atau hubungan intim hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah dan itu memang sudah diatur sedemikian rupa gitu. Jadi dalam konteks ini adalah seks itu ada persetujuan. Semisal pasangan suami istri, suaminya mau tapi istrinya enggak, ya kita nggak bisa memaksakan keinginan dari orang lain gitu ya. Jadinya harus ada persetujuan dulu. Kalau misalkan pihak yang lain sudah setuju dan pihak yang lain juga sudah setuju, maka monggo dilanjutkan gitu. Istilahnya bisa dilakukan gitu. Namun selebihnya kalau misalkan tidak mencapai kesepakatan bersama gitu, maka kegiatan seks ini harusnya tidak dapat dilakukan gitu. Nah, membahas tentang persetujuan. Jadi persetujuan itu berarti orang yang terlibat itu itu bebas, tidak di bawah ancaman atau paksaan, lalu mengetahui, sadar, dan paham mengenai tindakan seksual, dan antusias menyatakannya secara otentik dan penuh semangat. Jadi mereka benar-benar tidak sesuai dengan pilihannya mereka masing-masing, mereka bebas, tidak di bawah ancaman atau pengaruh, lalu mereka mengetahui secara sadar, paham mengenai tentang tindakan seksual ini gitu, dan mereka antusias, mereka menyatakan ya secara otentik dan penuh semangat. Itu berarti mereka secara pribadi mereka memang ingin melakukan itu gitu. Nah, persetujuan itu adalah proses kontinu dalam interaksi sosial. Persetujuan dapat dicabut setiap saat. Nah, jadi dalam konteks sosial itu ya, dalam konteks interaksi sosial, persetujuan itu sifatnya terus-menerus gitu. Dan sifatnya itu juga bisa dicabut kapan saja karena ya itu tadi, kalau dalam konteks batasan seksual ini itu kembali kepada hak dari tiap masing-masing pihak seperti itu. Lalu menghormati. Ada 2 poin penting, yaitu pastikan Anda hanya mengambil bagian dalam aktivitas seksual dengan pasangan dengan bebas, sadar, dan antusias menyetujui aktivitas tersebut. Seperti yang tadi ini menjelaskan poin-poin yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu poin yang kedua adalah alkohol dan obat-obatan dapat menurunkan kemampuan seseorang untuk memahami situasi. Jadi apa yang dimaksud dengan poin kedua ini adalah berlaku juga berhubungan dengan poin yang pertama ini.
Jadi dengan adanya pengaruh alkohol dan obat-obatan ini dapat mempengaruhi tindakan dari seseorang. Jadi itu termasuk dalam apa ya istilahnya hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat ingin melakukan istilahnya tindakan seksual gitu. Jadi yang terpenting adalah bagi orang itu adalah bebas, sadar, dan antusias menyetujui aktivitas tersebut. Tidak dalam pengaruh apapun alkohol, obat-obatan, ataupun ancaman dari seseorang. Seperti itu. Nah, penyelesaian konflik. Jadi ada banyak sekali macam bentuk penyelesaian konflik. Nah, kenapa di sini dibahas tentang penyelesaian konflik? Karena dengan adanya persetujuan tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa akan ada pro dan akan ada kontra, akan ada yang setuju dan akan ada yang tidak setuju. Nah, di sini ada beberapa poin atau beberapa tips yang bisa dilakukan atau istilahnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama adalah agresi. Agresi berarti mencoba memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Nah, jadi di sini sifatnya sebenarnya bukan menyelesaikan secara baik-baik ya. Mereka jadi salah satu pihak akan mencoba untuk memanipulasi, istilahnya mempengaruhi orang lain untuk mengikuti keinginan mereka. Konflik memang selesai, namun pada akhirnya tidak selesai dengan baik gitu. Lalu yang kedua adalah kompromi, yaitu menyerahnya kedua pihak untuk mencapai titik tengah dan solusi. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga, kompromi itu menjadi hal yang paling menurut saya menjadi hal yang paling baik, yaitu karena kompromi bisa apa istilahnya kita harus menurunkan ego kita masing-masing agar kita bisa mencapai kesepakatan bersama. Gitu. Lalu yang ketiga adalah akomodasi. Seseorang membiarkan orang lain memiliki hal yang mereka sukai atau sesuai dengan preferensi mereka. Nah, di sini sebenarnya lawan dari agresi. Agresi tadi memaksa sesuai dengan keinginan kita. Kalau akomodasi, kita menyerahkan pihak lain atau pasangan kita untuk memilih apa yang mereka sukai. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah menghindar atau menunda, berpura-pura tidak memiliki masalah. Jadi mereka di sini tipe-tipe orang yang menghindar dari masalah. Mereka tidak ingin repot untuk mengatasi atau menyelesaikan konflik gitu. Jadi mereka lebih mencari apa ya semacam pengalihan gitu. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengalihkan dari konflik ini gitu. Lalu yang kelima adalah berkolaborasi, berusaha mencari solusi bersama. Nah, berkolaborasi di sini adalah berarti sebenarnya mirip-mirip dengan kompromi, namun berkolaborasi berarti mencampurkan ide antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, lalu membuat sesuatu yang baru, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah mediasi, meminta seseorang yang lebih dapat dihormati untuk menyelesaikan konflik. Jadi terkadang saat kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan dengan baik-baik, maka mereka membutuhkan orang yang netral atau mediasi, orang yang bisa menjadi penengah di antara pihak yang sedang konflik, seperti itu. Baik, di sini ada kata-kata, ada kata-kata dari someone famous gitu. Membatasi diri bukan berarti mengekang diri, tapi berani menyuarakan apa yang dirasakan. Nah, jadi teman-teman di sini batasan diri itu penting untuk diperhatikan, untuk diterapkan ke dalam kehidupan kita, ke dalam diri kita saat kita ingin berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sosial kita, agar kita bisa melindungi diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.